for all blessing. Thank you for everything that you already put in our lives. Now we want to worship you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Oke, kita mau sembah Tuhan pagi hari ini. Lord, you're more than anything. Lord, you're more than anything. You're more than a God. More than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. One more time, sing this song. Lord, you're more than anything. Lord, you're more than anything. You're more than a God. More than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your love is deeper, deeper than the earth. Your love is wider, wider than the ocean. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher. Your love is higher, higher than the heaven. Your love is deeper, deeper than the earth. Your love is wider, wider than the ocean. I will never let you go. Never ever let you go. Mari semua anak-anak angkat pujian ini. Sembah Tuhan. Lord, you're more than anything. Lord, you're more than anything. You're more than a God, Lord. You're more than a God. More than anything. More than anything. Lord, Lord, you're everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your love is deeper, deeper than the earth. Your love is wider, wider than the ocean. I will never let you go. Never ever let you go. I will never let you go. I will never let you go. Never ever let you go. Dear Lord Jesus, thank you, Lord. We already worship you, Lord. Bless us. Now we want to hear your words. Give us the disciple heart and the teachable heart. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Shalom anak-anak hebat, apa kabarnya? Masih terus semangat kan ya dalam Tuhan? Mam Deborah berdoa untuk kalian semuanya, terus semangat ya. Walaupun mungkin sampai hari ini kalian masih belajar di rumah. Mam Deborah tahu mungkin sulit sekali ya buat kalian juga mama atau papa yang mendampingi kalian. Tapi ayo kita sama-sama terus semangat dan kita sama-sama punya positive thinking bahwa sebentar lagi semuanya ini akan selesai, akan berakhir dan kalian semua bisa kembali bersama-sama sekolah dan bertemu dengan guru kalian, juga teman-teman kalian. Wah,
Mam Deborah gak bisa bayangin, pasti kalian sangat rindu sekali ya bisa ketemu dengan teman-teman kalian juga. Oke, hari ini Mam Deborah mau menyampaikan satu pesan Tuhan, firman Tuhan. Tetapi sebelum kita semua mendengarkan firman Tuhan, Mam Deborah mau cek dulu, sudah pada mandi belum ya? Sudah pada sarapan semuanya pagi ini? Mam Deborah berharap setiap devotion anak-anak sudah mandi, sudah rapi, sudah makan. Jadi ketika tadi memuji Tuhan, semuanya sama-sama bisa bersuka cita. Kalau misnya atau ada kakak-kakak yang memimpin pakai gerakan nyanyinya, semuanya tetap semangat juga. Karena sudah apa? Sudah kenyang semuanya. Oke, yuk kita mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa dulu ya. Kita minta biar Tuhan hadir, Tuhan memberikan kalian pengertian, memberikan kalian pewahyuan agar kalian bisa mengerti semua isi firman Tuhan pada hari ini. Anak-anak baik, mari kita tutup mata, kita lipat tangan, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan kalau sampai hari ini Engkau masih beri kami kesehatan, kekuatan. Tuhan, biar hari ini Tuhan ketika Engkau mau bercerita, mau menyampaikan isi hatimu Tuhan melewati Mam Deborah hari ini, biar Engkau turunkan juga roh pengertian pada setiap anak-anak. Tuhan, untuk siapapun yang mendengarkan devotion pada hari ini, kiranya biar Engkau turunkan juga Tuhan roh yang sama Tuhan. Biar kami semua punya telinga dan hati seorang murid yang mau mendengarkan dan mau dididik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, pagi hari ini Mam Deborah mau ajak anak-anak semua untuk siapkan Alkitab. Kita mau buka Alkitab kita sama-sama. Alkitab yang akan kita baca hari ini diambil dari Yehezkiel 2 ayatnya yang ketiga dan yang keempat. Sekali lagi ya, Mam Deborah ulang. Yehezkiel 2 ayat yang ketiga sampai yang keempat, hanya 2 ayat saja. Untuk kalian semua yang masih belum bisa membaca, mungkin bisa dibantu sama mama papa. Untuk kakak-kakak, untuk semua anak-anak yang sudah bisa baca, yuk sama-sama kita baca Alkitab. Sudah siap ya? Yehezkiel 2 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Mam Deborah tambahin satu lagi ya, satu ayat kelima. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Oke, demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi cerita yang ada di Alkitab ini adalah cerita seorang nabi. Sekali lagi nabi. Nabi tahu ya tugasnya apa? Nabi itu tugasnya cuma mendengarkan suara Tuhan, lalu menyampaikannya ke siapa? Ke siapapun hari itu Tuhan bicara. Misalnya hari itu Tuhan bicara sama nabi itu, lalu Tuhan pesan, sampaikan pada raja. Maka tugas nabi harus lakukan itu. Lalu Tuhan bicara lagi, sampaikan cerita ini kepada setiap rakyat. Maka nabi itu pun harus bertugas menyampaikan hal tersebut. Nah, hari itu Nabi Yehezkiel dapat firman Tuhan. Firmannya itu harus mengatakan semua tentang kebenaran Tuhan pada bangsa Israel. Tapi ada sayangnya. Sayangnya Tuhan bilang bahwa bangsa ini adalah bangsa yang keras hati dan tegar hati. Keras hati itu seperti apa ya? Keras hati itu kalian tahu batu? Nah, coba kalau misalnya di dekat kalian ada batu, Mam Deborah mau tanya, coba kalian ketok-ketok ke lantai. Keras nggak? Pasti keras ya. Coba sekarang ketok-ketok itu ke dengkul kalian. Tapi jangan keras-keras ketoknya, pasti sakit.
Keras nggak kalian rasain? Keras kan pasti. Nah, keras hati itu sifatnya seperti batu yang tidak bisa dipecahkan, tidak bisa dilumerkan. Seperti es nih, es batu juga keras ya. Dengan cara apa? Biar es batunya itu biar jadi lumer atau bisa mencair adalah dengan taruh di panas atau harus dipukul dulu. Nah, Tuhan menyampaikan satu pesan kepada Nabi Yehezkiel. Lalu Tuhan bilang begini, kamu juga harus menyampaikan itu walaupun mereka tegar tengkuk, tegar hatinya, keras hatinya. Nah, Mam Deborah mau tanya, kalau suatu hari nih ya kalian punya teman, lalu teman kalian itu kalian mau ajak bicara, kalian panggil misalnya, namanya misalnya Alisa misalnya, lalu kalian panggil Alisa, nggak mau dengar temannya, lalu dipanggil lagi Alisa, nggak dengar lagi temannya, padahal kalian mau menceritakan suatu hal yang baik, suatu hal yang menyenangkan. Nah, bagaimana perasaan kalian kalau tiba-tiba ada teman kalian yang tidak mau mendengarkan kalian? Oke, coba sekarang Mam Deborah mau minta, ada nggak orang-orang di sekitar kalian? Coba kalian panggil namanya, misalnya ada dekat sama mama, atau mama agak jaraknya jauh gitu ya, atau papa, atau siapapun yang dekat kalian, panggil. Nengok atau enggak? Dengerin kalian apa enggak? Ada di sini yang tidak dengarkan mamanya, papanya, atau orang di sekitar kalian, atau kalian mungkin nggak ada orang di sekitar kalian? Apakah ada seperti itu? Apa perasaan kalian kalau ada orang yang nggak dengerin kalian? Bagaimana perasaan kalian? Happy atau nggak happy? Nggak happy ya? Coba sekarang kita praktek ya. Coba nih, andai kata sekarang ada 2 anak, oke? 2 orang anak ini namanya misalnya adalah Margaret yang satu. Yang satu lagi namanya Michelle. Nah, suatu hari Michelle sama Margaret mereka pergi berdua. Lalu ketika mereka sampai di suatu tempat, mereka sibuk masing-masing. Michelle sibuk main HP, Margaret sibuk ngabisin makanannya karena mungkin lapar hari itu. Lalu tiba-tiba Margaret ada yang mau diomongin sama Michelle. Terus Margaretnya bilang, Margaretnya panggil Michelle. Terus karena Michelle-nya sibuk ya megang HP ya, lalu Margaretnya teriak-teriak, Michelle. Nah, lama-lama Margaretnya sebel nggak? Sebel. Akhirnya ditinggalilah Michelle. Nah, ini cerita tentang bangsa Israel. Bangsa Israel itu di Alkitab dibilang adalah bangsa yang keras hatinya. Dia susah sekali dengerin yang namanya apa yang Tuhan sampaikan. Bahkan Nabi Yehezkiel sekalipun, walaupun Nabi Yehezkiel sudah dengar banyak apa yang Tuhan sampaikan, sampai akhirnya ketika disampaikan ke bangsa Israel, ternyata bangsa Israel tetap nggak mau dengar. Nah, anak-anak, pernahkah kalian di sini menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada teman-teman kalian? Apalagi kepada teman-teman kalian yang belum kenal kebenaran. Bagi teman-teman kalian yang bahkan mungkin belum mengenal Tuhan sama sekali. Apakah ada yang sudah pernah coba? Mungkin kalian tidak perlu langsung bilang gini, tentang Tuhan Yesus gitu misalnya. Tapi kalian cerita tentang kebaikan Tuhan di hidup kalian. Apa ada yang sudah pernah gitu? Kalau yang sudah pernah, sekarang Mam Deborah mau tanya, apa respon dari teman-teman kalian? Apakah didiemin atau dicuekin aja? Mungkin ada yang bilang, Miss, aku didiemin sama temanku. Miss, temanku malah kabur Miss waktu lagi aku ngomongin soal kebaikan Tuhan. Apa ada yang seperti itu? Untuk kalian yang seperti itu, jangan patah semangat. Tetap terus untuk mau memberitakan firman Tuhan. Seperti Nabi Yehezkiel ini. Walaupun tidak ada orang-orang atau bangsa Israel yang mau mendengarkan, tapi dia tetap terus berkomitmen untuk menceritakan, memberitakan apa yang Tuhan mau untuk bangsa ini. Kalau kalian hari ini terus memberitakan tentang kebaikan Tuhan untuk teman-teman kalian yang belum mengenal Tuhan, dan kalian bahkan dijauhi, kalian bakal
dicuekin, kalian perlu tahu itu bukan salah kalian, itu bukan kebodohan kalian, tetapi kalian sedang melaksanakan apa yang Tuhan mau. Tuhan bilang sebelum Tuhan pergi ke surga, Tuhan bilang jadikan semua bangsa muridku. Itu PR kita. Nah anak-anak, mungkin kalian pikir ketika kalian ngomong soal kebaikan Tuhan dan teman-teman kalian gak ngerasain apa-apa. Tahan dulu. Karena mungkin belum saatnya. Mam Deborah punya cerita. Suatu hari ada 2 orang teman ya. Mereka ini berteman sangat baik. Awal-awalnya jadi salah satunya nih memang anak yang sudah kenal Tuhan Yesus, yang satu lagi belum. Ya mungkin dia sama-sama Kristen tetapi dia tidak terlalu mengenal siapa Tuhan. Anak yang punya hubungan dekat sama Tuhan ini kita panggil namanya Brian, mungkin ya. Ada yang namanya Brian di sini? Ya, Brian hebat ya. Lalu yang kedua ini namanya misalnya Matius. Nah, sama-sama orang Kristen, tetapi si Brian ini punya kedekatan dengan Tuhan. Matius tidak ya. Lalu tiap hari Brian kalau ketemu sama Matius selalu cerita, Matius, hari ini aku lagi ngalamin begini loh. Terus awal-awalnya Matiusnya seneng dengerin firman Tuhan, wah berapi-api, bersemangat. Atau mungkin nggak terlalu berapi-api tapi dia diem aja ya, nggak merespon dengan baik, maksudnya biasa-biasa aja. Lalu hari kedua Brian lakukan itu, hari ketiga, hari keempat, sampai lama-lama Matiusnya bosen. Dia bosen dengerin firman Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya Matius pergi meninggalkan Brian, ditinggalin, nggak mau dengerin lagi Brian, sampai akhirnya suatu hari di tes hari itu mereka ada ujian kenaikan kelas. Jadi mereka belum zamannya COVID ini ya, jadi mereka masih datang ke sekolah, mereka masih ngikutin semua pelajaran. Lalu tiba-tiba Matius ini ada ketemu satu pertanyaan yang dia nggak bisa jawab. Bukan satu sih, hampir semua pertanyaan dia nggak bisa jawab sama sekali, karena tiba-tiba hari itu dia lupa sama semua yang sudah dia pelajari. Terus tapi ada satu yang dia ingat. Hari itu tiba-tiba dia ingat temannya Brian pernah cerita sama dia, kalau kamu suatu saat dihadapkan dengan masalah, kamu nggak tahu jawabannya, ingat ada Tuhan Yesus dan teriak sama Tuhan, Tuhan tolong bantu aku untuk cari jawabannya. Apa yang terjadi? Ternyata dia mau ikut loh semua yang Brian-nya bilang. Terus dia mulai tutup matanya. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak tahu jawaban ini nih Tuhan, tolongin aku ya Tuhan. Dia teriak, Yesus, Yesus tolong aku. Katanya temanku, kamu bisa kasih jawaban. Tiba-tiba dengan sekejap, karena imannya si Matius, maka tiba-tiba Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih pengertian. Dan akhirnya si Matius pun tiba-tiba ingat semua pelajaran yang sudah dia pelajari dan dia bisa jawab semuanya. Dan ketika semua tes dibagikan, hasilnya bagus 90, walaupun gak 100 ya, tapi bagus. Tapi dengan hal itu Matius bisa jadi percaya sama Tuhan. Mulai hari itu mereka berdua saling mulai berdiskusi tentang Tuhan. Jadi anak-anak yang mulai hari ini kalian terus menyaksikan kebaikan Tuhan sama teman-teman di samping kalian, di sebelah kalian, teman-teman kalian di rumah kalian, jangan malu, jangan takut, karena ketika datang waktunya Tuhan sendirilah dan rohnya yang akan menyebar teman-teman kalian. Mungkin kalian ceritanya gak cuma sama teman-teman, tapi kalian lagi cerita sama tante kalian, om kalian, atau bahkan mama kalian atau papa kalian yang mungkin belum percaya sama Tuhan. Jadi anak-anak terus sabar ya, terus semangat ketika kalian memberitakan firman Tuhan. Mari kita tutup devotion kita hari ini. Mam Deborah terus ingatkan kalian untuk terus semangat, untuk terus jangan berhenti memberitakan yang baik tentang Tuhan Yesus di hidup kita. Mari kita lipat tangan dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk semangat-Mu, untuk terus mengingatkan kami
bahwa apa yang kami lakukan tidak ada yang sia-sia. Semuanya sejalan, seturut dengan jalan-Mu. Ketika kami melangkah dan menceritakan kebaikan, maka kami percaya seluruh surga, seluruh malaikat ada bersama-sama dengan kami untuk membantu kami menceritakan, menyebarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kami yang terus di rumah, untuk kami yang masih ada di rumah, untuk kami yang keluarga kami Tuhan yang mengalami akibat dari COVID ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang akan segera pulihkan, Tuhan yang akan pulihkan semua perekonomian keluarga kami dan juga perekonomian bangsa kami Indonesia. Semua yang sakit akan segera dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau terus percaya dan kami mau lihat semua janji-Mu nyata di hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Sampai bertemu lagi dengan Mam Deborah di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.